Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Nais Aprilian dengan NIM 23034 dari program studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Sindangkasih Majalengka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Karim Pamela MM. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang melahirkan ide bisnis. Lahirnya ide dalam diri seorang wirausaha merupakan langkah awal dari suatu inovasi. Salah satu kunci kesuksesan memulai suatu usaha adalah adanya kemampuan menuangkan ide atau gagasan cemerlang yang kreatif dan inovatif. Banyak orang mengatakan bahwa ide atau gagasan mahal harganya. Ide bisnis. Ide adalah buah pikir manusia yang muncul karena adanya suatu pengamatan yang secara rasional dianggap logis dan memiliki nilai manfaat baru. Ide bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, bisa pasar atau masyarakat. Sumber ide bisnis: 1. Kebutuhan dan permintaan pasar. Kejelian seseorang melihat kebutuhan dan permintaan pasar merupakan peluang untuk memulai bisnis. 2. Keahlian dan keterampilan. Sedikit sekali orang yang memiliki keahlian. Oleh karenanya, ide bisnis yang bersumber dari keahlian. 3. Hobi atau minat. Sumber ide bisnis berdasarkan hobi akan menjadikan seseorang bersemangat dalam melakukan bisnis. Dan kreativitas. Kreativitas seseorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi orang yang merupakan sumber ide bisnis. Dan jaringan dan relasi. Bersiraturahmi merupakan kunci akan datangnya rezeki berupa relasi yang akan membentuk jaringan. Dan ada ATM, bisnis yang dimulai. ATM, amati, tiru, dan modifikasi, merupakan bisnis yang paling mudah dilaksanakan. Dan nasihat atau saran: mencari ide bisnis dengan cara meminta nasihat dari orang-orang yang sukses dalam bisnis adalah langkah baik. Dan ada pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman diri sendiri atau orang lain bisa menjadi guru yang baik dan sumber ide bisnis. Ada juga penemuan secara tidak sengaja. Jenis ide bisnis ini dapat terjadi ketika seseorang melihat sesuatu benda yang dapat membangkitkan daya imajinasi. Teknik mendapatkan ide bisnis menurut Douglas 1996. Yang pertama, tukar pikiran, yaitu melalui diskusi, rapat, sharing, atau aktivitas lain yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu. Berandai-andai atau mengumpamakan sesuatu akan terjadi. Mengubah mimpi menjadi kenyataan juga merupakan teknik mendapatkan ide bisnis. Dan kawin silang, yaitu suatu upaya bertukar pikiran mengenai ide yang masing-masing sudah dimiliki untuk menghasilkan ide yang lain. Keingintahuan, yaitu dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Konsep bisnis. Membuat konsep bisnis yang unik adalah tentang ide yang cemerlang dan terkesan berbeda. Bisa mulai mencari ide untuk konsep bisnis, dimulai dari lingkungan sekitar dan perhatikan problem yang dialami kebanyakan orang. Setelah itu temukan solusinya, di mana solusi ini akan diminati banyak orang untuk menghilangkan problem tersebut dan menciptakan konsep bisnis. Melihat masalah di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar Anda banyak orang yang suka makanan instan. Tentu makanan instan tidak sehat. Anda bisa menciptakan konsep bisnis makanan instan tapi sehat dan higienis. Tajam memanfaatkan peluang. Peluang terkadang datang di waktu Anda belum siap. Menganalisa masalah dan peluang menjadi sebuah kunci untuk bisa melahirkan konsep bisnis. Ini tidak mudah karena membutuhkan ketajaman, tapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan.
Memilih peluang usaha sesuai potensinya. Peluang bisa saja banyak. Dengan menganalisa banyak masalah akan menemukan banyak peluang usaha. Namun, tidak harus memulai dengan skala besar dan menangkap semua peluang. Memberikan nilai tambah. Konsep bisnis haruslah memiliki nilai tambah yang menjadikan konsumen memilih nilai tambah, bisa berupa dengan harganya yang lebih murah. Lebih penting lagi tentang kualitas, biar sedikit mahal kalau kualitas terjamin dan tidak mengecewakan, maka pelanggan akan lebih memilih produk dengan kualitas yang tinggi walau harganya lebih tinggi. Berpikir berbeda dan kreatif. Selalu berpikir sesuatu yang berbeda dengan yang lain dan selalu berpikir kreatif bisa menjadikan kunci untuk bisa menciptakan konsep bisnis unik yang bisa mendatangkan banyak konsumen dan investor. Dan berinovasi. Inovasi adalah kewajiban bagi setiap pengusaha, terlebih untuk membuat konsep bisnis yang unik. Inovasi juga sebagai langkah untuk mengontrol laju perkembangan pesaing agar tidak mudah merebut pasar. Lean Canvas Business, bisnis Neo Verlina, customer segment, salah satu perusahaan lokal di Indonesia yang membudidayakan mikroalga spirulina yang diketahui kaya akan nutrisi untuk makhluk hidup. Bisnis bergerak di dalam bidang produksi pupuk hayati cair. Dari hasil budidaya spirulina, konsumen kami adalah petani. Tapi ada masalahnya, yaitu banyak petani kesulitan meningkatkan produktivitas hasil panennya. Banyak petani mengalami kegagalan panen karena penggunaan pupuk yang tidak tepat. Banyak petani mengalami kesulitan di dalam mengembalikan kesuburan tanah. Solusinya, memberikan formula pupuk yang sesuai dengan kebutuhan petani. Memberikan edukasi kepada petani untuk penggunaan pupuk yang tepat sesuai dengan jenis tanaman yang ditanam, dan menciptakan produk yang tepat untuk petani, terutama untuk mengembalikan fungsi tanah dan pestisida alami. Proposisi nilai unik. Performance pupuk hayati yang sekaligus sebagai hormon, ZPT dan pestisida alami 3-in-1, freezing, sangat murah dan penggunaan material yang sedikit lalu diencerkan. Convenience, adanya petunjuk penggunaan dan edukasi untuk petani. Saluran distribusi atau channel direct yang digunakan adalah ketemu langsung dengan calon pembeli untuk dapat menjelaskan produk, sedangkan channel indirect yang digunakan adalah Tokopedia, Instagram, Facebook, Line. Metrik kunci, key metrik, pengukuran yang tepat untuk dapat mengetahui perkembangan produk atau jasa yang ditawarkan ke konsumen. Neo Verlina terjual 50 liter selama 1 bulan. Arus pendapatan. Bisnis Neo Verlina, penghasilan yang didapatkan adalah dengan menjual produk pupuk hayati cair dari hasil budidaya spirulina. Struktur biaya. Biaya produksi, material, packing produk, perizinan dan tes material, biaya marketing, distribusi, edukasi, produk dan penjualan. Keuntungan khusus dan memiliki sumber pupuk hayati yang dikembangkan sangat melimpah dari hasil budidaya spirulina 800 sampai 1 juta liter per bulan. Memiliki formula pupuk. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan dari video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.